Rangkaian laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi berakhir. 6 negara telah mengamankan tiket langsung ke putaran final, sementara 6 tim lainnya, termasuk Indonesia, masih harus berjuang di babak keempat. 6 tim yang telah lolos langsung ke Piala Dunia adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Uzbekistan, Yordania, dan Australia, usai finish di posisi 1 dan 2 dari masing-masing grup putaran ketiga. Sementara itu, Indonesia, Uni Emirat Arab, UEA, Qatar, Irak, Arab Saudi, dan Oman yang finish di peringkat 3 dan 4 akan kembali bertanding di babak keempat demi mengejar 2 tiket otomatis tersisa menuju Amerika Serikat Kanada Meksiko 2026. Pembagian pot dan potensi lawan berat. Berdasarkan ranking FIFA terbaru jelang 17 Juli 2025, Indonesia akan masuk pot 3 bersama Oman. Hal ini membuat Garuda tak akan bersua Oman di ronde keempat nanti. Adapun pot 1 kemungkinan besar dihuni Qatar, peringkat 48 FIFA, dan Arab Saudi, 58. Sementara pot 2 akan diisi Irak, 61, dan Uni Emirat Arab, 66. Dengan demikian, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berpotensi menghadapi kombinasi lawan seperti Qatar dan Irak, atau Arab Saudi dan UEA, tergantung hasil undian. Tak ada aturan yang melarang 2 tim yang sebelumnya satu grup untuk kembali tergabung di fase berikutnya, artinya Indonesia bisa saja kembali bertemu Arab Saudi, tim yang sudah mereka hadapi di babak sebelumnya. Jadwal dan format babak keempat. Undian grup, drawing, babak keempat akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Pertandingan sendiri dijadwalkan berlangsung di tempat netral pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Hingga kini, AFC belum mengumumkan tuan rumah. Namun beredar kabar kuat bahwa Arab Saudi atau Qatar akan ditunjuk sebagai lokasi pertandingan. Formatnya sederhana, 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara 2 runner-up akan saling berhadapan di ronde kelima untuk memperebutkan 1 tempat ke babak playoff antar benua. Dengan hanya 2 tiket otomatis tersisa dan lawan yang seluruhnya berperingkat FIFA lebih tinggi, jalan Indonesia menuju Piala Dunia masih sangat terjal. Namun dengan kolektivitas, taktik jitu, dan momentum yang tepat, segala kemungkinan tetap terbuka. Timnas Indonesia dibantai habis oleh Jepang. Shin Tae-yong komentar soal kalah telak Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jepang. Skuad Garuda nyaris tidak mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan. Jepang yang dikenal dengan permainan cepat dan efektifnya tampil dominan sejak menit pertama hingga peluit akhir berbunyi. Kekalahan ini mengejutkan banyak pihak terutama mengingat performa Indonesia yang sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan di turnamen ini. Namun menghadapi tim sekelas Jepang yang memiliki pengalaman bertanding di level Piala Dunia serta diperkuat oleh para pemain yang merumput di liga-liga top Eropa bukanlah tugas yang mudah. Tekanan tinggi dari lini depan Jepang membuat Indonesia kesulitan dalam membangun serangan, sementara lini pertahanan mereka juga harus bekerja ekstra keras untuk menahan gelombang serangan lawan. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang kini berada di luar kepengurusan tim turut memberikan komentarnya terkait hasil pertandingan ini. Menurutnya meskipun anak asuh Patrick Kluivert harus menelan kekalahan telak, tapi ini bukanlah sesuatu yang harus membuat skuad Garuda berkecil hati. Pemain Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi Jepang memang memiliki keunggulan yang lebih jelas baik dalam aspek individu maupun kolektivitas.
Meski demikian jangan patah semangat, bahkan Jerman yang memiliki sejarah panjang di Piala Dunia pernah kalah dari Jepang suatu saat. Indonesia pasti bisa mengimbangi mereka, saya percaya itu, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Komentar Shin Tae-yong ini memberikan dorongan moral bagi para pemain dan pendukung timnas Indonesia. Dia mengingatkan bahwa setiap tim membutuhkan proses panjang untuk mencapai level kompetitif yang lebih tinggi. Jepang sendiri tidak serta-merta menjadi tim tangguh dalam semalam. Mereka melalui proses pembangunan sepak bola yang sistematis selama puluhan tahun. Meski harus menerima kekalahan pahit dari Jepang, Indonesia telah memastikan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Ini adalah pertama kalinya Indonesia mencapai tahap ini dalam sejarah sepak bola nasional, menunjukkan bahwa tim terus berkembang dan mampu bersaing di level Asia. Keberhasilan lolos ke babak keempat menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola. Kini tantangan berikutnya adalah bagaimana tim bisa mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di fase selanjutnya. Kekalahan dari Jepang tentu bukan hanya menjadi pukulan telak, tetapi juga harus dilihat sebagai pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola tidak ada kemenangan yang datang tanpa kerja keras dan persiapan yang matang. Pelatih serta pemain perlu menganalisis apa yang kurang dalam laga ini agar dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Dengan strategi yang tepat, peningkatan kualitas pemain dan pengelolaan tim yang konsisten, bukan tidak mungkin timnas Indonesia suatu hari nanti bisa sejajar dengan tim-tim elit Asia. Semangat dan tekad yang kuat akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus berkembang dan mencapai impian bermain di panggung Piala Dunia kalah dengan kepala tegak.